Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Umi Evi Rahayu pada mata pelajaran IPA. Nah, bagaimana kabar anak-anak Umi di rumah? Umi harap kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat. Apa itu pewarisan sifat? Nah, pernah nggak anak-anak Umi berpikir, misalnya nih, kalian punya rambut lurus, kulit putih, atau berbadan tinggi, itu kira-kira dari mana ya asalnya? Misalnya kamu mirip dengan orang tua. Nah, itu dari mana ya asalnya? Kok bisa kita mirip dengan orang tua? Nah, maka dari itu, kita hari ini akan mempelajari tentang pewarisan sifat dari induk ke keturunannya. Setelah pembelajaran ini, Umi harap anak-anak Umi bisa tahu tentang yang pertama, yaitu tentang materi genetik. Yang kedua, perbedaan struktur antara DNA dan RNA. Yang ketiga, peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Oke, kita akan membahas materi yang pertama tentang materi genetik. Seperti yang Umi jelaskan sebelumnya, sifat yang kita punya, misalnya bentuk hidung, warna kulit, atau bentuk rambut, misalnya keriting atau lurus, itu diwariskan dari orang tua ke anaknya. Apa yang membawa sifat tersebut? Nah, itu yang disebut dengan materi genetik. Materi genetik itu apa ya, Umi? Materi genetik yang kita punya yaitu asam nukleat. Asam nukleat terbagi menjadi dua, yaitu DNA dan RNA. DNA terletak di inti sel. Kemudian DNA ini melekat atau menempel pada protein yang disebut histon. Untayan-untayan DNA ini disebut dengan kromosom. Berdasarkan jumlah kromosomnya, kromosom dibedakan menjadi dua, yaitu diploid dan haploid. Kromosom diploid adalah kromosom dalam keadaan berpasangan atau 2N. Ini terdapat pada sel autosom atau sel tubuh. Kromosom haploid adalah kromosom dalam keadaan tidak berpasangan. Bisa ditemukan di mana ya? Nah, kromosom haploid bisa ditemukan di sel kelamin atau sel gamet, atau bisa disebut juga dengan sel gonosom. Masuk kita ke materi yang kedua, yaitu struktur DNA dan RNA. DNA ditemukan pada tahun 1950 sampai 1953. Untuk lebih jelasnya, ketika kita mempelajari struktur DNA dan RNA, kita akan mempelajari tentang perbedaan dari kedua struktur tersebut. DNA dan RNA sama-sama memiliki 4 basa nitrogen. Pada DNA, basa nitrogennya ada adenin yang selalu berpasangan dengan timin, kemudian ada guanin yang selalu berpasangan dengan sitosin. Pada RNA memiliki 4 basa nitrogen juga, namun hanya terletak perbedaan pada satu, yaitu RNA tidak memiliki timin. Timin diganti dengan basa nitrogen urasin. Masuk kita ke materi terakhir tentang peranan materi genetik dalam pewarisan sifat, yaitu misalnya seperti yang Umi jelaskan sebelumnya. Misalnya ayah kamu punya rambut yang keriting, kemudian ibu kamu punya rambut yang lurus. Sedangkan kamu mewarisi sifat ibu kamu punya rambut lurus. Jadi sifat rambut lurus tadi bersifat dominan atau sifat yang mengalahkan dari sifat yang lainnya. Jadi ayah kamu yang mewarisi sifat rambut keriting itu bersifat resesif atau sifat yang kalah dari sifat yang satu lagi. Jadi kan ada dua sifat yang diwarisi oleh orang tua kamu, ada rambut keriting dan rambut lurus. Nah, kamu punya rambut lurus, berarti rambut lurus bersifat dominan dan rambut keriting bersifat resesif karena tidak terlihat di diri kamu. Jadi yang bertanggung jawab atas penurunan sifat yaitu adalah gen. Nah, jadi informasi genetik yang dibawa oleh kromosom tadi itu disebut dengan genotip. Sedangkan sifat yang tampak atau dapat kita lihat itu disebut dengan fenotip. Jadi kesimpulan dari pertemuan kali ini yaitu tentang yang pertama, materi genetik yang merupakan asam nukleat terdiri atas dua, yaitu DNA dan RNA.
Kemudian tentang struktur DNA dan RNA memiliki perbedaan dari segi struktur, kemudian penyusunnya. Penyusunnya berbeda di bagian gula dan basa nitrogen. Kemudian yang terakhir tentang peran materi genetik dalam pewarisan sifat. Ada beberapa istilah. Yang pertama yaitu sifat dominan dan kemudian sifat resesif. Setelah itu materi genetik yang membawa sifat kita disebut dengan genotip, kemudian sifat yang tampak yang dapat kita lihat disebut dengan fenotip. Sekian pertemuan kita hari ini, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.